Seperti yang kita lihat, gejolak ekonomi global mengalami kenaikan sangat tinggi di bulan Maret dan April. Maret karena berbagai pengumuman executive order di tempat Presiden Trump, dan April terutama mulai tanggal 2 April pengumuman mengenai reciprocal tarif yang begitu sangat mengagetkan seluruh dunia. Dunia mengalami shock. Karena selama ini kalau terjadi dispute, biasanya dispute perdagangan dibawa ke forumnya adalah World Trade Organization, WTO. Sekarang Presiden Trump memulai dengan melakukan tindakan unilateral. Artinya keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga multilateral itu menjadi tidak diindahkan. Yang terjadi adalah lebih tindakan atau aksi dari suatu negara yang kemudian diharapkan terjadi negosiasi atau engagement yang sifatnya bilateral. Ini tentu menimbulkan banyak kerumitan karena selain jumlah negaranya banyak, jumlah negara itu lebih dari 197 negara, dan kalau masing-masing membuat bilateral agreement, pasti selain frekuensi dan kerumitan, juga konsistensi treatment menjadi tidak ada. Proteksionisme menjadi menonjol. Setiap negara melulu melihat kepentingannya masing-masing, kerjasama menjadi menurun. Ini menyebabkan ekspor turun, investasi menjadi melambat karena investor tidak mau mengambil posisi pada saat belum ada kejelasan arah dan tindakan. Rantai pasok karena banyak barang, termasuk yang Anda semuanya pegang saat ini, komputer, handphone, itu tidak ada yang dibuat di satu negara. Itu pasti supply chain-nya di berbagai negara. Jadi impossible untuk membuat satu barang di satu negara. Apalagi barang-barang yang sekarang banyak dipakai seperti yang sekarang semua Anda pegang itu. Dengan pergolakan ini, dengan outlook investasi melemah, maka growth juga melemah, maka harga komoditas terkena, nilai tukar dan suku bunga mengalami volatilitas. Dunia sekarang semuanya mencari strategi meredam shock tersebut. Stabilisasi menjadi barang yang sangat dibutuhkan dan langka. Karena yang terjadi hari ini adalah uncertainty dan gejolak atau volatility. Maka semua negara mencoba mencari stabilisasi dengan cara apapun, termasuk melakukan negosiasi dagang, melakukan reform, menjaga macroeconomic stabilization, dan melindungi dunia usaha dan juga masyarakatnya. Yang dilakukan Presiden Trump dengan retaliasi tarif sebetulnya karena ingin mengembalikan pasar tenaga kerja di sektor manufaktur yang hilang akibat relokasi ke negara-negara lain dengan globalisasi. Jadi dalam hal ini kita harus terus mengamati dan mewaspadai dari berbagai gejolak dan dinamika yang terjadi. Nah, dalam situasi ini APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat bagaimana lanskap global dengan yang dilakukan oleh
Amerika Serikat dan kompetisi dengan RRT. Saya sampaikan nuansa yang terjadi dan saya lihat di Washington DC dari berbagai percakapan bilateral. Satu, alasan dari Amerika Serikat melakukan retaliasi tarif karena Amerika menganggap bahwa globalisasi, sistem global yang sebetulnya didesain dan diciptakan oleh Amerika sebagai authornya, penciptanya mereka juga, karena pemenang Perang Dunia Kedua. Pembentukan WTO, pembentukan Bretton Woods Institution, IMF, World Bank, itu semuanya adalah signature authority-nya yang utama adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika menciptakan sendiri suatu rezim global yang sekarang dianggap rezim global itu menjadi suatu rezim atau sistem yang tidak menguntungkan Amerika sendiri. Karena dianggap dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk menuju ke marketnya Amerika Serikat dan negara-negara yang kemudian melakukan praktek investasi perdagangan yang dianggap tidak adil. Umpamanya dengan memberikan subsidi atau state support kepada dunia usahanya. Jadi di Washington kemarin, headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global. Jadi sempat saya menyampaikan di dalam intervensi, wah selama ini globalisasi dan sistem global, persaingan global ini yang paling banyak komplain biasanya negara berkembang, negara yang lemah. Karena merasa out-compete, susah bersaing secara level playing field, merasa dieksploitasi, yang suara-suara sebagai victimize dari sistem global atau yang merasa terzolimi itu negara berkembang. Tiba-tiba di forum ini Menteri Keuangan Amerika yang mengatakan we are treated unfairly. Amerika sih senang mendengar saya ngomong begitu karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang, tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair. Yang meng-create imbalances. Ketidakseimbangan itu menjadi headline kedua. Unfair nomor 1, imbalances nomor 2. Dan oleh karena itu Amerika melakukan corrective action melalui retaliasi tarif, reciprocal tarif istilahnya. Reciprocal tarif yang kemudian kalau negara lain balas namanya retaliasi. Kebetulan satu-satunya negara yang balas adalah RRT. Yang lainnya engagement, negosiasi. Di dalam konteks ini saya ingin menyampaikan, di luar headline statement yang harus kita waspadai adalah the global order berubah atau mengalami guncangan sangat besar. Global order, order dunia. Kalau kita lihat, ini berarti kita sebagai negara besar di ASEAN dan di G20, Indonesia juga harus waspada dan repositioning. Karena dengan perubahan global order ini, Amerika mencoba mengoreksi imbalances melalui reciprocal tarif, dibalas oleh RRT sebagai negara ekonomi dengan size besar kedua di dunia. Jadi size nomor 1 dan nomor 2 saling mengalami persaingan atau peperangan global melalui perdagangan. Dampaknya akan mengalami reverberasi, tidak hanya dampak langsung, namun dampak yang lebih fundamental adalah sistem global akan mengalami perubahan dan belum tahu arahnya akan seperti apa.
sampai hari ini adalah unilateralism dan bilateral. Bahkan group negotiation pun tidak atau belum disetujui untuk dilakukan. Nah, situasi yang sangat unsettling ini menyebabkan seperti tadi saya sebutkan volatilitas global, munculnya kemudian capital yang flowing ke safe haven aset termasuk pembelian emas. Suku bunga cenderung tertahan tinggi karena dengan disruption supply chains dan tarif, maka inflasi kemungkinan terjadi akan tinggi. Kombinasi dari lemahnya ekonomi dan inflasi tinggi itu namanya stagflasi. Itu terjadi di tahun 70-an dan itu tidak cukup baik dari sisi dampaknya ke negara-negara, terutama negara-negara emerging. Inilah proses yang harus kita teliti dan waspadai terus. Di spring meeting, situasi difokuskan pada pernyataan dan kemudian what next, what is next for all of us. Kalau sesudah kita mengatakan globalisasi tidak fair, imbalances menyebabkan adanya konsekuensi di dalam setiap negara, pertanyaannya adalah bagaimana mengoreksi untuk menciptakan keseimbangan baru. Kondisi hari ini, current imbalances yang dianggap keseimbangan yang tidak optimal, tidak baik, harus dikoreksi menuju keseimbangan baru. Namun what kind of new equilibrium, dan dalam proses menuju equilibrium baru itu apa yang akan menjadi konsekuensinya, ini yang belum terumuskan. Sehingga Indonesia sebagai negara yang sama dengan semua negara di dunia mayoritas, hampir semuanya, kecuali mungkin 1-2 yang melakukan isolasi. Negara sekarang seperti Indonesia, ASEAN dan yang lain yang open ekonomi, kita harus memahami dan mengantisipasi perubahan ini dan mewaspadai untuk menjaga